setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Senang bisa ketemu lagi. Marilah sebelum kita mendengarkan firman, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan pagi ini. Terima kasih untuk kami boleh bersama-sama mencari hadirat-Mu. Kuduskan kami di tempat kami masing-masing dan satukan kami oleh Roh-Mu, sehingga bersama kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua, kami mau mendengarkan ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu menaungi kami, memampukan kami untuk boleh mendengar suara-Mu, mengerti kehendak-Mu dan melakukannya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin.
Selamat malam, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya mewakili suami saya, Sulaiman Limaran, ingin berbagi kisah tentang pengalaman suami saya sewaktu terkena COVID. Pada waktu COVID mulai merebak, yaitu di akhir bulan Maret, suami saya tiba-tiba terkena demam. Padahal awal demamnya suhunya saya ukur mencapai 38 derajat Celcius. Langsung pada hari itu juga suami saya pergi ke dokter untuk mengobati demamnya. Tetapi setelah 3 hari demam tidak turun-turun, akhirnya dia pindah ke dokter lain. Dokter memeriksa dan tidak ada apa-apa dengan pernafasannya. Jadi kami melanjutkan untuk minum obat dokter dari dokter yang kedua. Tetapi kami masih tidak mencurigai bahwa suami saya terkena COVID. Karena cuma hanya sebatas demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek. Setelah sampai hari yang ke-6 dari awal panas, suhu tubuhnya tidak turun-turun. Malah bisa mencapai 39 derajat Celcius. Langsung kami pergi ke rumah sakit Husada untuk menemui dokter internis. Pada saat dokter memeriksa, ditemukan ada yang berbeda dengan pernafasannya. Sehingga dokter menyarankan untuk dilakukan CT scan pada saat itu juga. Kami menunggu hasilnya kurang lebih 1 jam. Dan setelah dokter memeriksa hasil CT scan tadi, paru-paru suami saya sudah ditemukan ada bintik-bintik putih di kedua paru-parunya. Cuma bintik-bintiknya masih belum banyak. Saya dan suami saya sempat kaget mendengar hasilnya bahwa dia dinyatakan positif. Sepertinya positif, belum positif. Tetapi dokter di sana menyarankan untuk isolasi di rumah saja dan diberikan obat untuk orang yang terkena COVID. Jadi saya pulang ke rumah dan suami saya dirawat di rumah dengan menjalankan protokol yang disarankan oleh pemerintah. Tapi yang saya lihat panasnya tidak kunjung turun. Makannya sudah mulai tidak mau dan sering buang-buang air. Jadi saya ambil kesimpulan, setelah 2 hari di rumah, kami putuskan untuk mencari rumah sakit saja supaya lebih aman. Karena mulai berdiri pun mulai tidak kuat. Pada saat itu COVID sedang banyak-banyaknya. Dan belum banyak rumah sakit yang bersedia menerima pasien COVID. Jadi saya mendapat informasi katanya Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi bisa menampung untuk pasien COVID. Kami pergi ke sana dan sesampainya kami di sana ternyata rumah sakitnya sudah penuh. Kami dipaksa untuk mencari rumah sakit lain. Dan kami juga kebingungan harus kemana lagi. Dan saya ingat sepertinya di dekat situ ada rumah sakit Hermina. Jadi kita langsung pergi ke sana dan masuk ke rumah sakit, ke unit gawat darurat. Pada saat pemeriksaan awal, kondisi oksigen suami saya itu sudah 83% dan diharuskan masuk ke ruang isolasi. Dia boleh masuk ke rumah sakit, masuk ke ruang isolasi, dan saya dan anak-anak tidak boleh menemui suami saya lagi. Jadi kita hanya berkomunikasi melalui suster. Selang waktu beberapa hari, setelah 2 hari lah di rumah sakit Hermina, keadaannya semakin parah. Dokter memanggil saya. Bu, kondisi suami ibu sepertinya tidak baik. Karena oksigennya turun terus, mencapai level 73. Dokter menyarankan untuk dipindah ke ICU. Dan untuk dipasangkan tracheostomi, yaitu dibolongin lehernya. Sedangkan dokter di sana bilang, kalau dilakukan tracheostomi paling umurnya hanya 3 hari. Itu membuat saya kaget dan bingung. Saya harus bagaimana? Saya berdoa sama Tuhan. Tapi pada akhirnya tiba-tiba dokter memanggil saya kembali. Saya naik ke atas dan dokter berkata, Ibu, hasil swab suami saya keluar dan suami saya dinyatakan positif. Dan suami ibu tidak boleh dirawat di sini. Jadi saya diharuskan untuk mencari rumah sakit lain yang ada ruang ICU supaya dia bisa dilakukan tracheostomi. Dokter di rumah sakit Hermina pun membantu saya untuk mencari ruang ICU. Karena pada saat itu ruang ICU di sana, di banyak rumah sakit itu sudah penuh. Kami tidak menemukan rumah sakit. Sampai ke rumah sakit daerah pun, RSUD itu sudah penuh semuanya ICU-nya. Sampai kira-kira sore hari, ada kenalan saya yang membantu akhirnya mendapatkan rumah sakit Siloam Kelapa II. Setelah diurus, ternyata Siloam Kelapa II ada ICU-nya. Tetapi prosesnya itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Sehingga pada saat suami saya itu dibutuhkan untuk pindah secepatnya,
Akhirnya setelah sampai jam 11 malam, suami saya itu baru dipindahkan ke rumah sakit Siloam. Prosedurnya begitu rumit karena pada saat itu benar-benar COVID, mendengar COVID saja orang sudah takut. Rumah sakit Hermina tidak menyediakan ambulans untuk dipakai orang yang terkena COVID untuk dibawa ke sana. Sehingga kami juga menunggu untuk ambulannya, dari mana kami mendapat ambulan. Akhirnya setelah jam 11 malam, rumah sakit Hermina mengizinkan bahwa ambulansnya boleh dipakai untuk membawa suami saya ke rumah sakit Siloam Kelapa II. Setelah sampai di Kelapa II, suami saya langsung masuk ke ruang ICU untuk dilakukan pemasangan ventilator, yaitu alat bantu nafas dari mulut dengan melalui selang. Orangnya langsung ditidurkan karena takut kaget. Pada saat masuk ICU, oksigennya cuma 73%. Dan pas dipasang alat bantu, oksigennya itu cuma 86%. Badannya masih demam, masih 38,7 karena fungsi parunya masih tidak baik. Sejak dari itu suami saya ditidurkan dan setiap hari saya dan anak-anak memantau suami saya hanya melalui HP suster jaga di sana. Kami setiap hari menunggu kabar dari suster jaga di sana untuk perkembangan paru-paru suami saya. Cukup begitu lama sehingga kami baru mendapat kabar pada saat setelah hari ke-10. Pada saat pemasangan ventilatornya sudah harus dilepas. Karena pemasangan ventilator itu tidak boleh lama-lama. Setelah 10 hari, ventilator itu harus dilepas. Pilihannya hanya 2. Boleh dipasang kembali atau mau dilakukan tracheostomi, yaitu dibolongin lehernya. Akhirnya karena dokter bilang beresiko bisa ada peradangan, dengan keputusan yang sangat sulit, karena beberapa orang pun berbicara bahwa tracheostomi itu agak kurang baik, karena banyak hal-hal yang kurang baik pada saat orang di tracheostomi. Tapi kita juga bingung, karena dokter bilang tracheostomi lebih baik karena bisa disedot reaknya lebih gampang melalui tracheostomi dari leher. Akhirnya suami saya melakukan tracheostomi pada hari yang ke-11. Tetapi dokter di sana juga bilang, ibu tenang aja. Pada saat tracheostomi itu bisa mempercepat kesembuhannya. Dan dengan tuntunan tangan Tuhan, tracheostomi dilakukan. Tetapi setelah tracheostomi, kami juga kaget bahwa dia mengalami pendarahan di lehernya akibat ada rembesan darah, mungkin di bekas operasiannya. Sehingga dokter harus mengoperasi ulang di lehernya. HB-nya sempat turun karena rembesannya, sehingga dokter menyarankan harus dilakukan transfusi darah. Pada saat di rumah sakit, dia lama ditidurkan. Dan pada saat mulai dibangunkan, dia banyak merasa gelisah. Karena mungkin situasi di ruang ICU yang banyak bunyi mesin dan membuat dia tidak nyaman dengan kondisi dia pada saat itu. Dokter di sana memberikan dia Actemra. Obat itu agak langka, sangat jarang. Untuk pasien COVID yang agak berat, mereka akan mendapatkan Actemra. Puji Tuhan, dengan bantuan tangan penyertaan Tuhan dan dengan bantuan dari teman mama saya, suami saya mendapatkan 3 botol Actemra. Setiap hari suami saya di ronsen. Dan setelah dikasih Actemra, keadaannya berangsur-angsur membaik. Oksigennya sudah mulai normal. Dan semua selang sudah mulai dibuka. Pada waktu 1 minggu setelah dibuka, dia melakukan fisioterapi, yaitu untuk belajar bangun, duduk, dan berjalan. Karena pada saat itu badannya begitu lemas, sehingga bangun dan berjalan pun tidak bisa. Perlu waktu 1 minggu untuk fisioterapi sehingga dia boleh diizinkan untuk pulang. Pada saat pulang, dokter berkata, "Bu, suami ibu paru-parunya nanti tidak akan seperti normal lagi." Saya bertanya, "Kenapa dokter?" Karena di paru-parunya sudah banyak parut-parut bekas COVID. Saya masih tidak mengerti pada saat itu. Tetapi saya tidak kecil hati. Saya pulang dan setelah 1 minggu periksa ke dokter, masih ada parut-parutnya. Dan dokter juga ada menyarankan untuk minum air tajin beras merah.
Ibu coba minum ini dan dibantu oleh obat-obatan. Nanti setelah 3 minggu ibu balik. Puji Tuhan setelah 3 minggu kami balik ke dokter. Parut-parutnya yang tadinya katanya dokter tidak normal. Dokter pun heran. Dia melihat hasil ronsennya itu CT scan, bukan ronsen. CT scan-nya memperlihatkan bahwa 95% parut-parutnya hilang. Puji Tuhan. Dan sekarang suami saya sudah sehat. Dan berkat bantuan doa-doa dari teman-teman mama saya di GKI Gading Indah 92 dan GKI Harapan Indah, terutama untuk Pak Markus dan Ibu Sari yang terus mendukung dan mensupport saya. Terima kasih, biar Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih. Demikian kesaksian saya, biar supaya menjadi berkat untuk banyak orang. Dan jangan takut, tetap jaga kesehatan dan tetap mengikuti protokol pemerintah. Tetapi tetap doa nomor 1. Karena Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih. Saudara-saudara, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema sesuai saat teduh, Allah Pemulih. Tema yang mau menjelaskan bahwa Allah adalah sosok yang memulihkan, yang mampu mengembalikan apapun dari keadaan seadanya ke keadaannya yang semula, yang lebih baik. Memulihkan yang sakit jadi sembuh, sehat, seperti yang dialami oleh Pak Agung yang terkena positif COVID-19, yang dipulihkan melalui berbagai upaya dan pertolongan secara manusiawi. Tapi sebagai orang beriman, menghadapi kenyataan Pak Agung yang pulih, Ibu Sri, sang istri, tak bisa bicara lain kecuali bersaksi dan bersyukur dengan keyakinan bahwa suaminya pulih, sembuh karena pertolongan Allah. Saudara-saudara, mari kita baca Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama yang mendasari tema renungan pagi ini. Demikian, Pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara-saudara, untuk segala sesuatu dalam kehidupan ini ada masa atau waktunya. Ada masanya kita bisa sakit. Ada saatnya kita sembuh. Berbagai perubahan bisa terjadi di bawah langit ini. Semuanya ada di bawah kuasa dan pengawasan Allah. Karena kesaksian Ibu Sri tentang Pak Agung yang terkena COVID-19, mari kita teruskan renungan kita dengan urusan COVID-19 juga. Saudara-saudaraku, sejak Maret yang lalu di dunia dihebohkan oleh yang disebut pandemi corona. Wabah yang mendunia yang berawal dari negeri Cina lalu merebak kemana-mana termasuk ke Indonesia. Dengan adanya pandemi corona muncul juga upaya pencegahan penyebarannya hingga kita kenal akan istilah new normal dan peraturan-peraturan lainnya yang tadinya tidak kedengaran.
Menurut berita televisi di Indonesia, jumlah orang yang positif terpapar COVID-19 lebih dari 300.000 orang. Yang meninggal lebih dari 11.000 orang. Syukur yang sembuh ada di atas 20 ribuan orang. 200 ribuan maksud saya. Ini data di pertengahan pekan ini. Setiap hari jumlah orang yang terpapar, yang sembuh, dan yang meninggal terus berubah. Berarti wabah masih berpotensi mengembang. Ada yang positif terkena corona dan sembuh, seperti Pak Agung. Ada yang terkena lalu meninggal. Tidak luput para tim medis, para dokter dan perawat, orang-orang yang mengabdikan diri untuk menolong para pasien corona juga terpapar COVID-19. Saudara-saudaraku, di tengah pengalaman luar biasa ini, para ahli meneliti untuk mengatasi COVID-19. Sebagai orang beriman, mari kita juga meneliti. Bukan secara ilmiah dari sudut ilmu kedokteran, tapi mari kita bertanya, pandemi ini memberi pelajaran apa buat kita? Pelajaran yang tidak jatuh dari langit, tapi harus kita upayakan. Dalam iman mari kita yakini bahwa apapun yang Allah biarkan terjadi dalam kehidupan ini pasti ada hikmat yang memberi pelajaran bagi kita. Jadi pelajaran yang tidak jatuh dari langit, pelajaran apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, mari di balik COVID-19 kita sadari 3 hal sedikitnya. Pertama, sadari betapa kecilnya kita di tengah ciptaan Allah yang bernama virus corona yang kecil, tapi yang pengaruh dan dampaknya amat besar. Jutaan orang di muka bumi terpapar COVID-19, ratusan ribu diantaranya ada di Indonesia. Bila berhadapan dengan virus pandemi, manusia bahkan para ahli tidak terlalu mudah mengatasinya. Berarti kalau boleh dikatakan manusia kalah oleh COVID-19 itu, oleh virus yang kecil, yang tidak kelihatan oleh mata telanjang. Bila berhadapan dengan virus pandemi, kita begitu kecil, apalagi kalau kita berhadapan dengan Allah Sang Pencipta. Pengalaman yang seharusnya membuat kita belajar untuk jangan pernah sombong dalam menghadapi apapun dan siapapun. Tapi hiduplah dengan hati yang rendah. Hidup dengan sadar akan kemuliaan, kebesaran, keagungan Allah. Hiduplah jangan dengan mengandalkan pada kekuatan diri kita sendiri, tapi dengan hati yang rendah, bersandarlah, berharaplah pada kuat kuasa serta pertolongan Allah dalam seluruh
hidup dan kerja kita. Yang kedua, sadari bahwa kita dan sesama kita itu kecil. Jangan pernah kita mengecilkan siapapun. Pandemi dengan virus kecil tapi dapat merajalela begitu cepat ke seluruh dunia, seharusnya juga menyadarkan bahwa di samping jangan sombong bila merasa diri kuat dan hebat, kita juga diingatkan jangan rendah diri ketika sadar bahwa kita kecil dan lemah. Dalam keberadaan sekecil apapun, Allah bisa memakai kita untuk kita melakukan kehendaknya yang besar. Karenanya dalam keberadaan kita yang bagaimanapun, upayakan hidup bersandar pada kuat kuasa Allah agar dapat dipakai Allah menjadi berkat bagi sesama kita. Di tengah kekuatan, jangan sombong. Di tengah kelemahan, jangan rendah diri. Saudara-saudara, yang ketiga yang dapat kita pelajari dari pandemi ini, yaitu istilah yang muncul, istilah new normal. Sebutan untuk mengajak orang hidup dengan gaya hidup baru, yaitu hidup dengan kebiasaan-kebiasaan baru sebagai upaya menghindari keterpaparan COVID-19. Saudara-saudara, istilah new normal seharusnya tidak asing buat telinga kita sebagai orang beriman. Tapi seharusnya istilah itu hanya mengingatkan kita sebagai orang-orang yang telah dipulihkan Allah, telah dibaharui dari orang berdosa menjadi orang hidup berdosa yang diampuni dosanya. Ada tugas di balik pemulihan yang Allah telah lakukan. Tugas untuk kita meninggalkan hidup lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan pada Allah, dan mengupayakan untuk hidup dengan kebiasaan baru, kebiasaan yang berdasarkan perintah Allah, kebiasaan yang berdasarkan contoh-contoh hidup yang dicontohkan oleh Yesus. Upayakan hidup baru sebagai ucapan syukur dan terima kasih karena kita sudah dibaharui. Saudara-saudaraku, pandemi sudah berlangsung lebih dari setengah tahun. Sebuah pengalaman yang mengerikan. Tapi bersama Allah, Sang Pemulih yang telah memulihkan kita dari manusia berdosa jadi manusia yang dosanya diampuni, jadikan pengalaman pandemi pelajaran yang mendekatkan kita pada Allah dengan pengharapan dan keyakinan bahwa pada waktunya Allah pasti membebaskan kita dari pandemi ini. Jangan mengeluh dengan adanya pandemi, tapi bersabar sampai Allah memulihkan keadaan ini, dan tetaplah meminta kekuatan dari Allah untuk kita boleh menghadapi hari-hari kita bersama Dia dan tetap hidup di jalan hidup sesuai firman-Nya. Maka kita akan mengalami bahwa Allah memang sesungguhnya adalah pemulih.
Sampai di sini saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami amat bersyukur karena kami diingatkan bahwa Engkau ya Allah, Bapa kami yang hidup, Sang Penguasa atas langit dan bumi, Engkau adalah pemulih. Bapa, Engkau telah memulihkan kami dari orang berdosa menjadi orang yang dosanya diampuni melalui pengorbanan Yesus Tuhan kami. Mampukan kami untuk selalu ingat bahwa kami adalah orang yang telah dipulihkan. Mampukan kami untuk bersyukur kepadamu, bersyukur dengan hidup yang meninggalkan gaya hidup yang lama dan hidup dengan gaya yang baru, yang berkenan kepadamu. Bapa di sorga, kiranya pandemi ini mengingatkan kami akan kebesaran kuasa-Mu, menyadarkan kami akan keterbatasan diri kami, mendorong kami untuk hidup dengan hati rendah, untuk hidup dengan menghargai apapun yang Tuhan pertemukan dengan kami. Mampukan kami untuk hidup saling menghargai. Dan tolong Bapa akan semua orang yang terpapar COVID, yang ada di rumah sakit, Tuhan tolong mereka. Tolong para tim medis, para dokter, para perawat yang mengabdikan diri, menolong para pasien. Berilah mereka kekuatan, lindungi mereka, topang mereka. Kami berdoa Bapa untuk begitu banyak orang, termasuk tim medis yang meninggal karena COVID-19. Tuhan, hiburkan dan kuatkan mereka. Kami menyerahkan diri kami, gereja-Mu, ke dalam pemeliharaan-Mu. Biar kami mengalami dan menyaksikan Engkaulah Allah pemulih, yang memulihkan keadaan kami, menjadi kami yang lebih baik dari keadaan kami saat ini. Terima kasih Bapa, buat kemuliaan nama-Mu kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus, Allah, Sang Pemulih. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini. Ketemu lagi lain kali ya.